Allahumma salli wa sallim wa barik alaih. Makanya dipahami dulu. Terus terang Bapak Ibu, saya dulu tidak mau barasanji. Kenapa? Pekerjaan sia-sia menurut saya. Tapi begitu ku tahu maknanya, ku tahu artinya, luar biasa berkahnya. Barusan ku baca barasanji, belum ku baca na kepala kambing di depan. Iya, itu hebatnya barasanji. Untuk mendukung channel ini, jangan lupa subscribe, klik loncengnya untuk berlangganan dengan channel kami. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Azim, Bismillahirrahmanirrahim. Qul yatawaffakum malakul mautil ladzi wukila bikum thumma ila rabbikum turja'un. Shadaqallahul azim. Bapak Ibu jamaah Tazkiratul Maut yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Malam ini malam kedua berpulangnya ke rahmatullah Ibu Musdalifah binti Haji Mursalim. Malam ini malam keduanya. Terkadang ada yang masih bertanya, Ustadz, kenapa kita harus kerjakan malam-malam pertama 2, 3, 7, 40, 100. Saya cuma mau meluruskan Bapak Ibu. Tadi dibacakan Yasinan, ada di dalam buku tahlilan, cetakan yang pertama yang masih asli-aslinya itu. Ungkapan daripada Syekh Abdul Qadir Jailani, man qara'a du'a fil mayyit, siapa yang bacakan doa kepada orang matinya. Apakah dia bacakan Yasinan, dia bacakan tahlilan, atau sebentar setelah takziah kita berdoa berjamaah, atau dihatamkan Al-Quran, maka Allah berikan keselamatan kepada orang mati di alam kubur. Itu bagusnya kita membacakan doa kepada orang mati. Maka kalau seperti ini, malam pertama atau sampai malam ke-7 atau cukup sampai malam ke-3, itu kebiasaan Tariqah Qadiriyah yang dibesarkan oleh Syekh Abdul Qadir Jailani. Syekh Abdul Qadir Jailani itu bukan ulama kaleng-kaleng, ulama sufi. Tahu sufi Bapak Ibu? Tahu? Bukan sopi. Kalau sopi itu tempat belanja. Sufi, Ahlus Suffah. Bukan sufi singkatan dari suka figi-figi, bukan. Tariqahnya Qadiriyah, ulamanya ulama tasawuf, Ahlus Suffah. Dia juga ulama yang dikategorikan Sultanul Aulia, rajanya para wali, bukan Sultanul Tiktokiyah, Sultannya TikTok. Karena beda Sultan TikTok dengan Sultan para wali. Raja para wali. Maka kalau ada satu kampung yang selalu melaksanakan seperti ini, maka ini kebiasaan Tariqah Qadiriyah. Di kampung saya beda Ustadz. Kalau ada orang matinya dia bacakan zikiri atau berzikir bersama. Ujung-ujungnya dia bacakan salawatan. Tidak ada masalah. Ya ayyuhallazina amanu, hai orang-orang beriman, sallallahu alaihi wasallimu taslima. Bersalawatlah kepada orang yang diberikan selamat. Karena yang kita doakan ini juga kita mohonkan semoga Allah juga memberikan dia selamat. Ada satu kampung bahkan dia baca barazanji. Tidak ada masalah karena mengajak orang bersalawat semua. Yang salah lebih mewajibkan barazanji ketimbang Quran. Karena biasa juga ada anak muda bertanya, karena dia baru tumbuh jenggotnya, langsung bertanya, Ustadz, jangki baca barazanji karena kumpulan hadis daif itu. Saya tanya, di mana kau pernah pesantren? Pernah tuh aja pesantren Ustaz, tapi pesantren kilat. Oh pantasan rusak kok. 3 hari joko pale pesantren dapat mau ijazah. 9 tahun kah di pesantren di Baru, sampai sekarang tinggal di pesantren. Selama saya belajar nahwu sorab, ilmu kawaid, bacaan kitab gundul, tidak pernah saya temukan ciri-ciri di dalam kitab barazanji itu ada hadis dhaif. Dari hurufnya saja bisa dilihat. Barazanji itu kitab sejarah Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli wa sallim wa barik alaih. Dituliskan dengan tulisan berbentuk syair. Pujian-pujian berbentuk syair.
Dituliskan oleh Syekh Ja'far bin Husain bin Abdul Karim bin Muhammad bin Ismail bin Sayyid Rasul bin Abdul Rasul bin Abdul Syed bin Abdul Rasul bin Kalandar bin Abdul Rasul bin Isa bin Husain, kakek buyutnya bin Ja'far Shadiq bin Muhammad Al-Bakir bin Zainal Abidin bin Husain bin Ali bin Abi Talib, Fatimah Az-Zahra binti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli wa sallim wa barik alaih. Makanya dipahami dulu. Terus terang Bapak Ibu, saya dulu tidak mau barasanji. Kenapa? Pekerjaan sia-sia menurut saya. Tapi begitu ku tahu maknanya, ku tahu artinya, luar biasa berkahnya. Barusan ku baca barasanji, belum pi ku baca na kepala kambing di depan. Iya, itu hebatnya barasanji. Apalagi kalau berdiri maki. Makanya kalau saya pergi barasanji, kantong baju di depan ku pakai. Ada itu baju yang kantongnya di depan ku pakai. Kenapa? Karena langsung stabil masuk di dalam baju. Kan kalau orang berdiri asaraka itu dibayar cash, bukan bayar top up di Alfamart. Langsung manton dibayar cash. Asarakal badanun ala. Ternyata ini kepala mondar-mandir lihat keliling apa nak cari tuan rumah. Kalau ada kami tuan rumah baru keras suara. Nah kasih lebar-lebar kantor. Alamis la nikama. Kenapa beritahu Ustaz? Karena saya lalu kak juga pikir begitu. Jangan terlalu mudah menyalahkan orang. Pelajari dulu, pahami dulu. Sampai-sampai dia bilang, kenapa terlalu hafal gitu barasanji ketimbang Al-Quran. Barasanji itu kan cuma 20 pasal, ditambah doa 21. Bagaimana tidak selalu dihafal? Tidak bisa dihafal, karena sering dibaca. Coba, orang lahir dibaca, orang kawin dibaca, musim haji dibaca, orang berangkat umrah dibaca, orang nikah dibaca, orang naik pangkat dibaca, masuk rumah dibaca. Kita saja Bu, Pak, kubacakan sepotong ayat, pasti kita bisa lanjut. Waj'alna min baini aidihim. Tadi barusan dibaca. Bagaimana tidak dihafal? Selalu dibaca. Malam Jumat dibaca, pengajian majelis taklim sebelum ceramah dibaca, ada orang mati dibaca, barang hilang dibaca, suami hilang. Bahaya ini ibu di sini. Biar suaminya hilang dah bacakan Yasin. Menakutkan sekali nih MMI ya. Makanya Bapak Ibu yang dirahmati Allah, itu cuma kebiasaan. Kebiasaan saja. Orang hafal itu karena faktor kebiasaan saja. Maka jangan terlalu mudah untuk menyalahkan orang lain tentang hal seperti itu. Maka kalau ada kebiasaan seperti demikian, itulah kebiasaan Tariqah Maturidiyah dan Tariqah Al-Asy'ariyah. Tariqah Maturidiyah itu dibesarkan oleh Abu Zakaria Al-Maturid, sedangkan Al-Asy'ariyah dikembangkan oleh Abul Hasan Al-Asy'ari. Abul Hasan Al-Asy'ari itu kan muridnya banyak. Murid melahirkan murid, lahirlah murid bernama Imam An-Nawawi Al-Bantani. Imam An-Nawawi punya murid namanya Al-Khatib Al-Minangkabawi. Al-Khatib Al-Minangkabawi punya murid namanya Kiai Haji Ahmad Dahlan, pendiri Muhammadiyah. Lettingnya dengan Kiai Haji Hashim Asy'ari, pendiri Nahdlatul Ulama, 31 Januari 1926. Lettingnya siapa? Dia berguru bersama dengan Kiai Haji Asy'ad dari Sengkang Wajo. Asy'adiyah. Kiai Haji Asy'ad melahirkan murid namanya Kiai Haji Abdurrahman Ambodale, pendiri DDI Mangkoso. Kiai Haji Abdurrahman Ambodale melahirkan murid Guruta Kiai Haji Muhammad Farid Wajidi. Saya juga belajar dari Mangkoso. Jadi sanad keilmuan itu jelas. Makanya orang bertanya, Ustadz, di mana Ki memang pernah pesantren? Saya di Mangkoso, sanad keilmuan saya jelas. Bukan saya berilmu mencari ilmu di Google persi YouTube. Itu yang bahaya sanad keilmuannya. Perlu dicurigai. Makanya ini saya sampaikan, bertarika itu boleh, bagus malah. Karena itu jalan. Bagaimana kita mau tahu jalan kalau tidak ada Google Maps? Maka Google Maps-nya itu dalam syariat, itulah tarikah. Jalan untuk menuju ke sana. Gurunya itu bernama mursyid. Sedangkan pengikutnya itu bernama murid. Karena dia adalah belajar, arada, orang yang mencari. Man arada dunia, siapa yang mencari dunia, fa'alaihi bil ilmi, dengan ilmu.
Maka dari kalimat murid itu berasal dari kata arada, mencari, pencari. Makanya jangan salahkan langsung seperti demikian. Tapi kalau ada yang 40-nya diambil, datang berzikir, abda zikri fa'annahu la ilaha illallah. Goyang kepala, goyang badan. La ilaha illallah. Allah, 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 Allah. Dipukul badannya, dipukul pahanya. Allah, Allah. Itu khalwatiyah. Yang tidak ada itu tareka an-namudiyah. Allah, green mol, nipa mol. Itu tidak ada. Khalwatiyah itu banyak. Ada khalwatiyah samaniyah, khalwatiyah alawiyah, khalwatiyah syahsiyah, khalwatiyah yusufiyah. Khalwatiyah Samang itu dikembangkan oleh Syekh As-Samang di Makkah Al-Mukarramah tahun 1775 Masehi. Khalwatiyah Yusuf dibesarkan oleh Syekh Yusuf Al-Makassari. Lahir di Goa, meninggal di Cape Town, Afrika Selatan. Namanya Al-Makassari karena dia lahir di daerah Makassar, Goa. Meninggal di Afrika Selatan, pernah diasingkan di Sri Lanka, pernah diasingkan di Banten. Makanya dia punya keturunan di Banten. Pernah menjadi imam besar di Makkah Al-Mukarramah. Namanya Imam An-Nawawi Al-Banteni, penulis kitab Bidayah wa Nihayah. Ada lagi nama kitabnya An-Nasaihul Ibad. Meninggal di sana, dikuburkan di pekuburan Ma'la di Mekah. Lahir lagi keturunannya, namanya Kiai Haji Ma'ruf Amin. Nah, sekarang menjadi wakil presiden Republik Indonesia. Maka dia punya nama Daeng Naba, Karain Naba, Pak Daengan. Kenapa? Karena dia itu keturunan dari Syekh Yusuf Al-Makassari. Makanya di Jawa itu banyak keturunan Bugis Makassar. Karena adanya diasingkannya Syekh Yusuf ke sana. Beda lagi yang dibawa oleh Karai Ngarigalesong, anak buah kapalnya dibawa semua itu. Makanya lahirlah di bagian Madura, Jawa Timur, lahir keturunan Bugis Makassar. Lahirlah Nyala, lahir Mataliti, Mataliu, Matalata, yang tidak lahir mata uang taye. Tidak ada di sana. Lahir Wahidin Sudiro Husodo sampai di Makassar. Kok cuma namanya yang diabadikan? Karena dia keturunan dari Karai Ngarigalesong. Lahir Khairuddin Letnan Jenderal Khairuddin Tasnim. Sampai di Makassar berubah namanya menjadi dua. Her Tasnim lama, Her Tasnim baru. Itu singkatan dari Khairuddin Tasnim. Ada yang ambil malam 100-nya, setahunnya, 1000 harinya datang berzikir. Katanya berzikir tapi tidak bersuara. Tangannya bergerak, bibirnya tidak bergerak. Itulah zikirnya Tarikah Naksabandiyah, dikembangkan oleh Bahauddin An-Naksabandi. Naksabandi itu nama desa. Beda Khalwatiyah. Khalwatiyah itu bahasa Arab. Artinya khalwati, artinya menyendiri. Sedangkan Naksabandi itu nama desa. Nama negaranya Bosnia. Bosnia tetangga negara dengan Uzbekistan, dekat negara dengan Kazakhstan, Dagestan, Tajikistan, Turkmenistan, Turkistan, Hindustan, Pakistan, Afghanistan. Tetangga rumah dengan Bapak Rustan, Bapak Mustan, dan Bapak Bustan. Mungkin tetangga rumah. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka malam hari ini kita datang doakan, itu intinya. Kita doakan keluarga almarhumah Ibu Musdalifah binti Haji Mursalin, didoakan. Malam pertamanya diambil di Makassar, Ustadz. Tidak ada masalah. Yang penting intinya kita mendoakan orang yang telah tiada ini. Saya cuma meluruskan niat kita semua. Tapi kami ini malam ketujuhnya nanti Ustadz mau potong kambing. Terserah Bapak Ibu. Tapi niatmu luruskan. Pernah ada saya tanya, kenapa kita mau potong kambing? Untuk orang mati Ustadz. Tidak ada orang mati makan kambing. Yang hidup saja setengah mati makan kambing. Apalagi yang mati. Jadi bagaimana ini Ustaz? Silakan kau potong, perbaiki niatmu untuk sedekah saja. Jangan untuk orang mati. Tapi untuk akikahnya boleh Ustaz? Boleh. Kenapa orang yang sudah mati ini diakikah? Setiap orang yang baru lahir. Inna likulli mauludun murtahanun biakikati. Setiap bayi yang baru lahir itu tergadai dengan akikahnya. Cara untuk melepaskan akikah 3 langkah.
Yang pertama langkahnya adalah menyembelihkan binatang. Yang afdalnya kambing. Yang kedua memberi nama yang baik. Yang ketiga mencukur rambutnya. Makanya kasih nama anak tak baik-baik. Bagaimana anak tidak kurang ajar sama kita? Ya mungkin doa kita tidak bagus. Karena namanya juga lain-lain. Siapa namanya? Justin Bieber. Pantasan tukang joget anak-anak. Siapa namanya? Maldini. Oh pantasan menendang-nendang mantomi di dalam. Coba perbaiki namanya. Nama-nama yang Arab jiku kasih Ustadz. Siapa namanya? Al. Nama panjangnya Al-Ghazali. Bagus. Nama ulama besar. Saya juga Al Ustadz. Tapi panjang sekali namanya. Abu A'la Al-Maududi. Tidak ada masalah. Karena cuma berapa kalimat saja. Berapa kata saja. Yang salah itu kalau kau kasih panjang seperti panjangnya jalan tol. Itu yang bahaya. Nur Fatimah Az-Zarra Talita Taliti Taluttu. Di mana sudah terbutu? Panjang dulu. Kasihan simpel-simpel. Abizar Al-Ghifari. Saya juga Al Ustadz. Al siapa? Abu Goso Almunium. Air rusak itu anak itu. Coba yang bagus-bagus. Banyak di dalam Al-Quran. Tapi jangan salah ambil. Minta petunjuk kepada kiai. Kepada ustadz. Minta petunjuk kepada ahli-ahli zikir. Ahli zikir itu dicelupkan tangannya di air pak. Diminum jadi obat. Beda saya pak, kucelupkan tanganku di air, kita minum kalau bukan muntabir TBC. Beda. Ulama itu dicelupkan tangannya berkah. Saya kucelupkan tanganku adah. Kalau bukan kicacingan TBC. Jadi itu. Minta Pak Kiai, saya minta mohon siapa bagus namanya anakku ini. Minta sama Pak Kiai. Minta kepada ulama. Jangan ngasal ambil nama, akhirnya diambil nama, bingung sendiri. Kenapa ini anakku Ustaz, bambalakna luar biasa. Disuruh semakin bagus, semakin melawan. Disuruh cuci piring, na cuci sampai na pecah. Disuruh pel rumah, na pel semua, televisi juga na pel sampai na rusak. Kenapa bisa begini Ustaz? Salah ambil nama ki kapan bu? Tidak Ustaz, di Al-Quran tonji ku ambil. Selalu ku jampi-jampikan air di Pak Kiai. Siapakah memang namanya bu? Lakanude. Oh pantasan rusak. Memang di dalam ayat Al-Quran Lakanude. Ada memang. Tapi artinya orang yang melampaui batas. Pantasan anakmu melampaui batas. Tidak ada di Lakanude di sini. Hati-hati ki Lakanude. Ganti memang minamata. Hanya itu perlu diperhatikan nama yang baik. Seperti almarhumah Musdalifah, Masya Allah. Luar biasa. Namanya, berapa anaknya almarhumah? 3, ada semua anaknya. Perempuan semua di. Suaminya. Ini, bapak ini wasiat yang mungkin tidak sempat disebutkan oleh ibu. Itu kodong bapak, kalau tidak ada yang perhatikan, tidak ada yang parakai, tidak tahu bagaimana cara tak berpakaian. Makanya itu suami pakaiannya bagus itu tergantung dari istrinya. Makanya bagus pakaianku ini karena istriku penjual baju. Kalau mau beli maki ada di butik. Nah, iya. Makanya itu anaknya almarhumah. Ingatkan bapakmu kalau sakit, ingatkan minum obat. Tidak ada kodon lagi yang kasih bangun bapak di subuh hari di saat mau sholat. Tidak ada lagi yang ingatkan ganti baju di saat bajunya tidak pernah diganti. Kalau bukan kita sebagai anaknya yang mengingatkan, terus siapa lagi yang akan mengingatkan ayah? Jangan sangka ibu-ibu laki-laki tidak menangis kalau ditinggal sama istri. Menangis bu. Menangis. Mata kiri. Cari mata kanan. Ada kak? Tapi tidak ya. Tidak gitu apa. Ya. Tidak jadi bapak-bapak di sini. Bapak-bapak yang soleh semua. Masya Allah. Kentara bapak-bapak yang soleh. Bercahaya semua mukanya. Karena pantulan lampu besar sekali. Ya. Makanya kalau perempuan kenapa begitu Ustaz nangisnya? Memang begitu perempuan. Dia lemah dengan air mata. Makanya itu perempuan nangisnya lama sekali, lama.
Sampai baru kena dia kasih bergandeng tangan. Ustaz, ku ingat ke suamiku yang lama meninggal, Ustaz. Saya ini bergandengan tangan, Bu, Aji, bukan karena saya mau romantis. Apa kipale, Ustaz? Ini saja ku gandeng baik-baik tangannya istriku, nah 2 keranjang belanjanya. Bagaimana kalau dari tadi saya lepas? Ada pala busu anggaran. Makanya datang doakan. Kalau saya tidak sanggup belikan kambing Ustaz, jangan dipaksa. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah tidak menjadikan beban kepada hambanya di luar kapasitas kemampuan seorang hamba. Tak sanggup kau beli kambing, kambing saja kau goreng, guys. Kalau banyak tamu, 1 karung terigu ku beli. Tidak ada masalah. Yuridullahu bikumul yusra wa la yuridu bikumul usra. Allah menjadikan agama ini mudah, bukan untuk menyulitkan kita. Jangan terlalu merepotkan diri. Saya mau buat acara yang besar, Ustaz, untuk berdoa berjamaah. Silakan. Tapi saya mau buatnya sederhana. Datang ke panti asuhan, kasih makan anak-anak, ngaji bareng bersama anak-anak panti, anak-anak tahfizul Quran. Apalagi yang mau ngaji tadi, Ustaz Naufal. Ih, gantengnya senyumnya. Seperti saya lihat Jet Li. Istiqomah Naufal ya. Lalu menjadi hafiz Quran. Kemarin teman saya yang juara 1 Sulawesi Selatan, namanya Fandi. Makanya itu selalu hadir di YouTube saya, di IG saya, di TikTok saya itu. Itu adik-adik kelas saya. Tapi hebat, dia semangat. Akhirnya dia dapat menjadi juara 1 di lomba NTQ di Bone kemarin. Masya Allah. Itu karena semangatnya. Semangatnya. Apalagi anak-anak kita sekarang ini, Bu, kalau tidak dikontrol berbahaya sekali. Ini anak zaman now bikin kaget-kaget. Tidur siang saja nak kasih bangun ki. Ini anak zaman now. Itu terus mainannya kalau bukan PUBG, Mobile Legends, Free Fire. Itu main Free Fire itu, PUBG itu yang bikin kaget-kaget itu. Orang tua sudah tidur siang hari, sudah masuk, mimpi masuk ke dalam surga. Tiba-tiba seperti di jalur Gaza. Jalur perang nada apa? Karena kau bocah-bocah yang teriak-teriak, awas, awas, sembunyi, ada bom. Bangun orang tuamu, di mana bom, di mana bom? Ternyata kau main Free Fire. Cukau lo. Ya, makanya sudah. Berbanyak waktumu berada di samping orang tuamu, bacakan Al-Quran. Di saat dia sakit, kau pijit kakinya. Datang Naufal pijit kaki tantenya, kaki omnya, sambil baca Al-Quran. Toha ma anzalna alaikal Qur'ana litashqa. Masya Allah, bahagianya orang tuanya Naufal. Naufal pesantren di mana? Masih SMP ya. SMP Darussalam. Kenapa kau pulang nak? Masih baju sekolah kau nak? Kau dengar kisah tante. Kau pijit kita sambil kau bacakan ke Al-Quran. Nah baru jam 10 nak. Minta izin joko sama guru. Lompat pagar kata tante. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka doakan. Versi orang berdoa itu berbeda-beda. Versi orang berdoa berbeda-beda. Ada cara berdoa dengan cara membuat acara lalu berdoa berjamaah, tidak ada masalah. Orang senang lalu mengangkat tangan berdoa karena habis dikasih makan, habis diberi sedekah berdoa, tidak ada masalah. Yang penting mintanya kita kemana, itu yang menjadi permasalahan. Yang tidak boleh itu minta kepada batu, minta kepada kayu, apalagi minta-minta kepada hantu. Ada yang begitu. Minta-minta kepada hantu. Ada kemarin itu yang viral itu. Yang domino high island dia pasang di Batu Nisan. Sambil tunggu jackpot. Wah ini anak muda zaman sekarang bahaya sekali nih. Pantasan di sini kuliah separuh ada yang wajah-wajah top up ya. Mirip kakek merah saya lihat. Ada bahaya. Saya juga menyesal bikin itu video. Kenapa sehingga viral? Padahal saya cuma melarang orang menjual. Makanya kalau dapat menang, dapat jackpot, jangan dijual. Kenapa Ustaz? Karena itu judi. Jadi kalau menang Ustaz, bagi-bagi dong. Ada kah?
Kalau tidak ada kebaikannya, lebih baik itu permainan tinggalkan. Lebih baik uangmu itu manfaatkan untuk umat. Manfaatkan sumbang di masjid. Bawa pulang ke rumah, sedekah kepada istri. Semakin banyak kau sedekah istri, semakin Allah berikan rezeki kepadamu banyak-banyak. Semakin senang istri, senyumnya sumringah, Masya Allah, semakin banyak rezekinya suami. Makanya bapak-bapak mau terbuka rezeki lebar, maka bukalah senyum istrimu lebar-lebar. Bagaimana istri mau tersenyum lebar-lebar, wajahnya saja mirip vampir? Bedak yang nak pakai merek Kompas, merek segitiga biru. Begitu menggoreng di depan kompor, berubah wajahnya kayak kambing-kambing. Namanya juga bedak tepung terigu. Makanya Pak, kasih modal sedikit, belikan Wardah, New Skin, skincare, makeover, MS Glow, MH Glow. Ada kalimatnya bapak-bapak, tidak masalah Ustadz, biar istri glowing. Kalau saya maku, yang penting dia senang. Iya, istri semakin glowing, suami tambah hitam. Supaya cantik istri tak. Saya yakin istri tak mirip Syahrini Pak, Saridon dan Saribanong. Jauh. Betul ibu-ibu? Hidup ibu-ibu. Takbir. Kerasnya suaranya, lupai cicilannya. Kira kapan bukan suaminya setengah mati, mencari nafkah di luar sana, panas terik matahari, terbakar kulit, tambah hitam, tidak perawatan. Baru pulang marah-marahin. Dari mana Pak? Itu bibir kayak ember. Ya Allah yang karim. Jangan kau tidur di dalam, di luar kau tidur. Ambil bantal lu, ambil kasurmu, jangan masuk di rumah. Semuanya lapor periksa. Mana HP-mu, mana WhatsApp-mu, buka ini Instagram-mu, buka Telegram-mu, buka sentigram, miligram, kilogram, semuanya dibuka. Wah, bahaya. Pas suaminya bilang, Mama, tidak ada kodong, tidak ada kusimpang, ini ji uang, baru pulang gak terima gaji. Masuk mau kepale, masuk mau kepale. Iya. Coba baru datang, kau langsung sapa dengan senyuman yang indah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam, papi. Tayang. Enaknya perasaan suami kalau begitu. Belum sampai di rumah. Di mana kau, Pak? Baru kamu pulang, mah. Ada makanan. Jangan mau kau makan di rumah, di luar mau kau makan. Ada bahaya. Baru kita mau sampai. Di mana kau? Dekat Mama. Putar balik kok. Sehingga kau di Alfamart beli popo. Kenapa ditaku istas? Begitu tuh istriku. Tapi alhamdulillah istri saya pandai mencari juga. Dia bantu saya mencari. Cari uang di dompet, di sadel motor, di lipatan baju, di kantong celana. Alhamdulillah. Maka jadi pahami suami. Kalau mau bagus-bagus suami, minta maaf sama suami, Pak. Supaya banyak rezekinya. Minta maaf, Kak, Pak. Banyak minta maaf. Kenapa, Ki, Pak? Kenapa, Ki, Ma? Minta maaf, Mami, Pak. Itu selalu hilang uangmu di sadel motor. Iya, Ma. Kenapa itu, Ma? Saya yang ngambil, Pak. Bukan tuyul. Ternyata tuyul zaman now besar-besar ya. Tidak ada masalah, mah. Uang hilang, gampang dicari. Yang susah ketika kasih sayangmu hilang. Susah untuk dipupuk kembali. Saya juga mau minta maaf, mah. Sedalam-dalamnya. Kenapa kok, Pak? Jangan Ki marah. Tadi kan saya maafkan tidak marah. Kenapa Ki, Pak? Lu tahu itu temanmu yang selalu datang di rumah? Ikut Ki jual arisan? Tidak. Madumu itu. Ku menangis membayangkan ulala. Bahaya anakku racun. Bila memang Yasin saja mau bacakan Ki. Ada. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, maka doakan. Versi orang berdoa itu berbeda-beda. Tapi doa kita kepadanya, kita minta kepada Allah. Memang tidak ada orang mati didoakan, kecuali doanya itu mintanya kepada Allah. Karena kalau kita berdoa, orang mati bangun, orang mati bangun, orang mati tidak akan dengar. Tapi kita minta, ya Allah, berikan keselamatan kepada orang yang telah tiada ini. Minta. Jangan juga kita mengatakan bahwa doa tidak sampai kepada orang mati. Coba lihat di Mekah saja orang salat jenazah.
Lalu apa yang dilakukan dalam sholat jenazah? Orang berdoa. Lebih salah lagi kalau dia menyampaikan bahwa tidak ada dalilnya bacaan Al-Fatihah sampai kepada orang mati. Orang sholat jenazah itu takbir pertama baca Al-Fatihah, takbir kedua baca sholawat, takbir ketiga baca doa. Allahumma ghafir lahu warhamhu wa'afihi wa'afu anhu. Karena perempuannya meninggal didoakan Allahumma ghafir laha warhamha wa'afiha wa'afu anha. Kalau bencong, he, perempuan, ha, laki-laki, hu, la, bencong, he, Allahumma ghafir lah, he, warham, he. Setengah mati bencong kalau meninggal ya. Tetap sama bu. Kalau dia jenisnya laki-laki pura-pura jadi perempuan tetap hu. Kalau perempuan jenisnya pura-pura jadi laki-laki tetap ha. Tidak ada perbedaan. Intinya adalah doa. Ad-doa silahul mu'minin. Doa senjatanya orang-orang beriman. Apalagi yang ditunggu adalah doa anak yang soleh. Iza mata ibnu Adama in kata amalahu illa min salasin. Jika mati anak cucu Adam, terputus amalannya kecuali 3 perkara. Sedekatun jariyah, sedekah yang bermanfaat, yang selalu dia gunakan untuk memanfaat umat. Ilmu yang berguna, kalau dia guru, ilmunya berguna, murid-muridnya banyak, itulah yang akan menjadi pahala yang baik dalam hidupnya sampai dia tidak ada nantinya. Yang ketiga, doa anak yang soleh. Makanya disebutkan waladun soliha. Andaikan disebutkan al-waladun soliha, berarti anak soleh ini yang dimaksud dari keturunannya, dari darah dagingnya. Tapi yang disebutkan di situ waladun soliha, anak soleh. Siapapun dia, meskipun dia tidak lahir dari rahim kita, tidak lahir dari darah daging kita, selama dia mendoakan, niatkan kita dalam doanya, itulah yang dimaksud waladun solihah. Makanya saya selalu sarankan Anda bawa sedekahmu itu ke panti asuhan, pondok tahfiz Quran. Itulah yang akan selalu mendoakan kita. Sedekah-sedekahmu bawa ke sana, bawa. Sedekahkan ke panti asuhan, panti jompo, panti sosial. Yang penting jangan salah bawa ke panti pijat. Itu yang salah, koslet, benar itu. Makanya Bapak Ibu yang dirahmati Allah, anak-anakku semua, doakan orang tuamu. Jangan nanti meninggal dunia baru orang tua kau doakan. Itu kesalahan besar. Apalagi sekarang anak-anak ini, Masya Allah, gila bikin konten. Tidak rame kayaknya kalau kontennya tidak anarkis. Coba, orang tuanya dia lawan semua. Mungkin pada saat TK masih baik, pulang TK dia doakan orang tuanya, Rabbi ghafirli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Begitu masuk SD, jarang lagi dia doakan kita, Pak, Bu. Karena kerjanya cuma nonton handphone, nonton YouTube, Hetayo, Baby Bash, Minecraft. Disuruh baca doa orang tua, apa nak bacakan ki? Allahumma lakasuntum wa bika amantum. Doa buka puasa nak bacakan ki Bapak Ibu. Masuk SMP jangankan disuruh baca doa, suruh saya pergi beli korek di toko, tidak mau goyang kalau tidak nusogo ki uang. Itu saja nusogo uang masih berhitung. Coba mau kona, mau kau belanja di luar nah, belikan mama korek, nanti ku kasih kau lebihnya 2.000. Apa nak bilang? Kita sendiri mau berangkat mak deh, ku kasih pakai 5.000. Jalan sendiri mau kau di depan. Bajina diseleding anak-anak zaman now. Itu terus mainannya, main game online. Saya tanya memang kau anak muda. Malaikat maut tidak pandang bulu, kau mau muda, tua, yang kalau namanya malaikat maut datang cabut nyawamu, mati kau. Biar kau pakai hero tank, mau pakai MM, mau pakai assassin, Lila, Mia, Johnson, Gatot Kaca, Lucar, Sun, immortal. Kalau malaikat maut mau cabut nyawamu, mati kau. Sementara kau main double kill, ternyata di kontak listrik pantatnya. Kabel telanjang nak duduki. Hati-hati kau bocah-bocah ya. Makanya rajin ibadah, rajin perbaiki hubunganmu kepada orang tua. Tidak ada hak anak membenci orang tuanya.
seburuk apapun orang tuanya. Ingat, baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ayah angkatnya siapa? Abu Lahab, Abu Jahal, pamannya sendiri. Tapi pernahkah dalam riwayat baginda Rasulullah mengatakan bapak kafir, neraka, musyrik? Tidak. Nabi Ibrahim, ayahnya Azar, pembuat patung berhala, dibantu dengan ibunya. Tapi pernahkah Nabi Ibrahim berkata kafir bapak, neraka bapak? Tidak. Ucapan yang kurang ajar pun tidak pernah diucapkan. Apalagi dia mau berlaku yang tidak baik kepada kedua orang tuanya. Ini baru pamannya, ini baru ayah angkatnya. Bagaimana dengan orang tua yang sesungguhnya? Tapi kita lihat, orang yang selalu kita lukai hatinya itu ibu. Orang yang selalu kau bohongi itu bapak. Orang yang sering kau hianati ibumu. Padahal terkadang ibumu sudah tahu bahwa anaknya berkhianat, anaknya berbohong. Tapi dia pura-pura tidak tahu bahwa dia sudah paham. Itulah sebab kenapa ibumu tidak bisa kau bohongi. Karena ibu sudah tahu apa yang telah dilakukan oleh anak-anaknya. Ini yang saya mau sampaikan kepada anaknya almarhumah Ibu Musdalifah binti Haji Mursalin. Makanya ibulah itu orang yang paling peka, orang yang paling tahu terhadap anaknya. Kenapa ibumu bisa tahu bahwa kalian punya masalah di luar sana? Ibumu tahu bahwa kau berbohong. Ibumu tahu bahwa kau sudah curang kepadanya. Karena pernah ada tali yang tersambung antara engkau dengan dirinya. Tali pusar namanya. Makanya ibu itu yang paling tahu. Firasatnya itu lebih tajam ketimbang kalian semua. Karena tali itulah yang pernah tersambung. Selama dia masih ada di sampingmu, perbaiki hubungan. Terkhusus kepada ibumu. Seberapa hebat kita nantinya, tidak ada yang kalah hebat doa dari ayah ibu, terlebih lagi ibu. Tahu Wais Al-Qarni? Bapak ibu tahu Wais Al-Qarni? Sampai-sampai Rasulullah mengatakan di hadapan sahabatnya, wahai sahabatku, di sana ada seorang pemuda namanya Wais Al-Qarni. Dia sudah lama ingin berjumpa denganku. Tapi sampai detik ini dia belum punya waktu untuk berjumpa denganku. Ketika engkau nanti berjumpa dengannya, mintalah agar engkau didoakan olehnya. Kenapa ya Rasul? Karena doanya diijabah oleh Allah. Apa keistimewaannya ya Rasul? Apa keistimewaannya ya Rasul? Apakah sholat sunatnya lebih baik daripada kami? Apakah sujudnya di tengah malam lebih lama dari kami? Puasanya lebih bagus dari kami? Sedekahnya lebih banyak daripada kami? Atau dia berjuang di jalan Allah lebih besar daripada kami? Apa jawaban Rasul? Lah, tidak. Antum itu lebih hebat, kalian itu lebih bagus. Salat sunatmu lebih panjang, sujudmu lebih lama, puasamu lebih bagus, sedekahmu lebih bagus. Apalagi perjuangan kalian untuk jalan Allah ini lebih hebat. Apa yang membuat dia istimewa di mata Allah? Ternyata dia mewakafkan seluruh waktunya hanya untuk menjaga ibunya yang sematawayang. Dia mewakafkan waktunya hanya untuk menjaga ibunya, hanya untuk menghabiskan hartanya demi ibunya saja. Makanya kalau kita masih punya ibu, 4 wanita bagi seorang lelaki yang dia jaga. Wanita yang terhormat itu adalah ibunya. Ibu dengan ibu mertuanya. Yang kedua istrinya. Yang ketiga anak perempuannya. Yang keempat saudari perempuannya. Kemarin waktu halal bihalal di kota Makassar, keluarga besar dari Sandiaga Uno, dari Gorontalo, dia langsung mengatakan bahwa apa yang membuat Sandiaga Uno ini besar Ustadz, ternyata kedua ibunya yang selalu dia banggakan, yang selalu diangkat derajatnya. Ternyata rahasianya Sandiaga Uno, kalau istrinya mau dibelikan perhiasan, perhiasan itu kembar 3. Sama dengan ibunya, dengan ibu mertuanya, dengan istrinya yang punya. Luar biasa, itu rahasianya Pak.
Sampai-sampai apa permintaan terakhir Ibu Wais Al-Qarni? Wahai anakku Wais, sebelum ibumu meninggal, nak, bawa saya ke tanah suci. Wais tidak punya apa-apa. Harta benda tak ada. Seorang pengembala kambing yang tidak bisa memiliki gaji yang besar. Tapi ibunya yang ingin dibahagiakan berangkat Wais ke Mekah. Bertahun-tahun lamanya dia berlatih. Dia memelihara sapi. Orang tertawakan Wais, bagaimana bisa kau akan antar ibumu dari Yaman ke Mekah? Jaraknya 2 kali lipat antara Palu sampai Makassar. Dengan menggunakan sapi. Wais ditertawai. Ternyata sapi itu anak sapi yang murah, yang kurus, dipelihara. Ternyata dia gunakan untuk berlatih. Dia gendong. Kebetulan dia buat kandangnya di atas bukit. Dia angkat sapi bolak-balik. Mau turun makan. Ketika sudah makan diangkat naik. Ternyata dia berlatih untuk menggendong ibunya nanti berangkat ke Mekah. Tibalah saatnya diantar ibunya ke Mekah. Dia bawa ibunya keliling tawaf. Wais Al-Qarni ini sudah tidak menggunakan lagi alas kaki yang baik. Kakinya berdarah-darah. Ketika dia keliling tawaf, tiba-tiba dia merasa kesakitan. Suaranya terdengar keras oleh ibunya. Ternyata suara itu dalam keadaan berdoa. Ya Allah, ampuni ibuku ya Allah, ampuni ibuku ya Allah. Bayangkan. Apa kata ibunya? Hai Wais, nak, doakan dirimu. Kau sakit, nak. Tubuhmu penuh dengan belang. Tidak usah kau doakan ibu. Kau sudah selamat, nak. Apa kata Wais? Umi, biar tubuh ini penuh dengan belang. Biar saya mati dalam keadaan penyakit kulit. Saya takut kalau ibu dijilat oleh api neraka. Bayangkan. Anak yang sudah menghabiskan waktu untuk berbakti kepada ibunya. Ternyata ketika dia tawaf, doanya hanya untuk ibunya pula. Makanya Wais dikenal di langit meskipun dia terasingkan di bumi. Ketika meninggal dunia, orang tak kenal siapa yang mengurus jasad Wais. Berpakaian putih yang hampir jumlahnya tidak bisa dihitung lagi. Ternyata itulah penduduk langit yang turun untuk mengurus jasad Wais. Memandikan jasad Wais, menyolatkan jasad Wais, mengkafani hingga menguburkan jasadnya. Subhanallah. Makanya Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, selagi masih punya ibu, sayangi dia. Sayangi. Berikan kebaikan-kebaikan kepadanya. Bahagiakan ibu. Karena setiap sujudnya di tengah malam, di saat itu kita lelap dalam tidur, dialah orang yang selalu berdoa yang baik-baik untuk anaknya. Meskipun kita selalu membalasnya dengan perbuatan-perbuatan buruk. Coba kalian datang di samping ibumu lalu kau peluk tubuhnya dan berkata, ibu maafkan anakmu. Dia pasti akan memeluk kalian dan menjawab, nah, kau tidak punya dosa kepada ibu. Padahal kitalah orang yang selalu mengkhianati ibu. Kitalah orang yang selalu berbohong di hadapan ibu. Bahkan kitalah orang yang terkadang marah, membentak, mencaci maki, menghina ibu sendiri. Syukur kita yang masih punya ibu. Jagalah dia, rawatlah dia. Kalau dia bermanja kepadamu, maka pada saat itu ingatlah di saat kalian pernah bermanja kepadanya di waktu kecil. Yang di saat itu kau berangkat ke pasar dengannya, kau pukul tangannya, kau tendang kakinya, kau berguling di atas tanah, minta agar dibelikan permainan. Ibumu mengorbankan segalanya demi kalian. Dia tidak beli ikan yang enak-enak hanya untuk anaknya. Bahkan di saat dia pulang, dia berbohong kepada ayahmu demi anaknya. Kenapa engkau tidak beli ikan yang bagus? Dia hanya mengatakan mahal ki. Padahal kau yang dibelikan permainan. Begitu dia ingin membahagiakan anak-anaknya. Kalau dia ingin berbicara kepadamu, tenanglah di sampingnya. Karena dia hanya ingin curhat kepadamu. Dia hanya ingin berkeluh kesah di hadapanmu. Karena sesungguhnya dia juga tahu diri
Dia tidak mau banyak meminta kepada kalian. Bahkan di saat sakitnya pun dia tidak mau ngomong kepada anak-anaknya. Itulah ibu. Kalau dia sakit dia tidak pernah bicara. Nanti kita pahami di saat kita cium kening ibu. Di saat kita peluk tubuhnya yang sudah dingin, membeku, tertutup kain kafan tak bernyawa. Ternyata selama ini ibu sakit. Ternyata selama ini ibu tak mau cerita bahwa dia sakit. Maka selagi masih ada dia, perbanyaklah waktu untuk mengetahui keluh kesahnya. Perbanyaklah waktu di sampingnya untuk kau rawat dia. Karena tidak ada doa yang terbaik di muka bumi ini kecuali doa-doa yang telah diridhoi oleh Allah. Siapa mereka? Ridallah fi ridal walidain wa suhtullahi fi suhtil walidain. Karena ridanya Allah tergantung kepada ridho kedua orang tua, dan murkanya Allah tergantung kepada murka kedua orang tua.